Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa cara kita belajar sekarang tuh kayaknya udah ketinggalan zaman? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Soalnya, dunia pendidikan emang lagi jungkir balik. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya biar kita bisa survive dan bahkan jadi jagoan di era digital ini. Oke, kita langsung to the point ya. Lihat gambar ini deh. Ini bukan cuma foto biasa loh. Ini ya cerminan dunia kita sekarang. Pertanyaannya tuh bukan lagi apakah pendidikan bakal berubah, soalnya itu udah pasti. Pertanyaan sebenarnya adalah, kitanya siap nggak? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Skill yang kita punya sekarang cukup nggak ya buat ngadepin semua perubahan ini? Coba bayangin deh, kita udah nggak lagi terkungkung di ruang kelas yang kaku, yang isinya cuma 4 dinding. Pendidikan sekarang itu udah jadi, ya kayak ekosistem digital, hidup, terbuka, tanpa batas. Kedengarannya keren banget kan? Tapi ada tantangannya juga. Gimana caranya kita nggak tenggelam di lautan informasi yang super luas ini? Dan yang lebih penting, gimana cara kita nyemangatin diri sendiri buat terus belajar tanpa disuruh-suruh? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Skill yang dulu dianggap paling penting, yang bikin orang tua kita sukses, sekarang, maaf-maaf nih, udah nggak cukup lagi. Era digital ini minta satu set kemampuan yang beda banget. Perbedaannya benar-benar kayak bumi dan langit. Coba kita lihat ya. Dulu, cara mikirnya lurus saja, dari A ke B, prosedural. Sekarang, kita dituntut buat mikir sistemik, kritis, plus kreatif. Dulu, yang penting bisa calistung, baca, tulis, hitung. Sekarang, wajib melek digital, melek data, dan jago interaksi sama manusia. Soal kolaborasi juga beda. Dulu mentok di ruang rapat, sekarang bisa kerja bareng siapa aja di belahan dunia manapun, kapanpun kita mau. Dan yang paling penting nih, belajar itu bukan lagi sesuatu yang selesai pas kita wisuda. Bukan. Belajar itu udah jadi gaya hidup, seumur hidup. Terus, gimana dong cara kita berlayar di lautan baru ini? Tenang, ada panduannya. Ada 3 pilar utama kurikulum modern yang bisa kita pegang. Anggap aja ini peta dan kompas buat kita semua. Pilar yang pertama itu namanya pedagogi digital. Ini fondasi banget. Maksudnya apa? Jadi, kita tuh jangan cuma jadi pengguna teknologi yang pasif, tapi harus benar-benar ngerti cara kerjanya. Dan satu lagi yang penting banget, kita harus melatih otot fokus kita. Serius deh, di dunia yang isinya notifikasi melulu, bisa fokus dan konsentrasi itu udah kayak punya superpower. Oke, pilar kedua, pendidikan terbuka. Ini luar biasa loh. Coba bayangin, kita bisa belajar dari kampus-kampus top dunia, gratis. Lewat apa? Lewat yang namanya MOOCs, atau Massive Open Online Courses. Kita juga bisa akses materi-materi keren lewat Open Educational Resources. Tapi, ada tapinya. Kuncinya adalah kita harus pinter-pinter milah. Mana info yang benar, mana yang hoax. Itu skill yang wajib punya. Dan yang terakhir, pilar ketiga, etika dan keamanan. Ini sering banget disepelekan, padahal krusial. Gini deh, setiap kita nge-post, komen, atau nge-share sesuatu, sebenarnya kita lagi bikin konten. Makanya, kita wajib hukumnya ngerti gimana cara ngelindungin data pribadi kita, dan yang paling penting, gimana cara jadi warga digital yang bertanggung jawab. Ini sama pentingnya kayak jadi warga negara yang baik di dunia nyata. Oke, tadi kan kita ngomongin teori ya, konsep. Tapi gimana sih praktiknya? Biar kebayang, yuk kita lihat contoh nyata gimana semua kerangka ini diterjemahin jadi alat-alat yang beneran bisa kita pakai. Salah satu contoh kerennya datang dari Universitas Terbuka. Kenalan yuk sama yang namanya Abadi. Ini bukan sekedar nama, tapi singkatan dari aplikasi bahan ajar digital interaktif. Simpelnya, ini adalah aplikasi canggih yang bisa mengubah buku teks yang tebal dan ngebosenin itu jadi pengalaman belajar multimedia yang seru dan interaktif. Pas banget buat kita-kita yang super mobile. Coba deh bayangin praktisnya, kamu bisa langsung lompat ke bab manapun yang kamu mau, nggak perlu bolak-balik halaman. Ada konsep yang susah dimengerti, tinggal klik, tonton video penjelasannya. Lagi di jalan atau sambil ngerjain yang lain, suruh aja fitur text-to-speech-nya, bacain materinya buat kamu. Lagi nggak ada sinyal, tenang, ada mode offline. Jadi belajar bisa di mana aja, kapan aja. Ini bener-bener bukan cuma buku digital biasa, ini udah kayak asisten belajar pribadi. Nah, Abadi ini keren banget. Tapi sebenarnya dia cuma satu bagian kecil dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar. Semua alat ini itu saling nyambung, saling terintegrasi buat ngebantuin kita di setiap tahap belajar. Jadi lingkungannya tuh lengkap dan benar-benar mendukung. Tapi pada akhirnya, mau secanggih apapun alatnya, semodern apapun kurikulumnya, semua itu balik lagi ke satu titik, ke kita, ke peran dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai pembelajar di era digital. Ngomongin soal tanggung jawab, kita pasti sering pakai AI kayak ChatGPT kan? Hayo ngaku, nggak apa-apa. Tapi kuncinya adalah pakai dengan cerdas. Jadikan AI itu teman brainstorming, bukan yang ngerjain tugas kita dari A sampai Z.
Hasil dari AI itu wajib kudu harus diverifikasi lagi. Yang paling mahal itu argumen orisinal dari kepala kita sendiri. Ingat ya, AI itu asisten, bukan pengganti otak. Tugasnya memperkuat pemikiran kita, bukan malah bikin kita jadi malas mikir. Satu lagi soal tanggung jawab, identitas digital kita. Ini sama nyatanya kayak KTP kita loh. Bedanya, jejak digital itu abadi, nggak bisa dihapus. Dan jejak inilah yang akan membangun atau malah menghancurkan reputasi kita di masa depan. Jadi, please hati-hati banget sama penipuan kayak phishing dan biasain buat ngamanin data kita. Jadi kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari obrolan ini, pesannya adalah ini. Zaman jadi mahasiswa yang pasif, yang cuma nunggu disuapin informasi, itu udah lewat. Udah selesai. Masa depan itu cuma buat mereka yang mau jadi pembelajar aktif, mandiri, dan lincah secara digital. Itulah satu-satunya cara buat kita tetap relevan. Oke, kita udah lihat tantangannya, kita udah punya peta jalannya, bahkan kita udah lihat contoh alat-alatnya. Dunia udah berubah, dan kita nggak punya pilihan selain ikut berubah. Transformasi ini bukan lagi opsi. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke kamu. Langkah pertama apa yang akan kamu ambil untuk memulai transformasimu?